قلبي الحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila jami'i syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was siddiqin wa jami'i a'immatil mujtahidin khususan al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Syekhina wa masyayikhina. ثم الفاتحة إلى مؤلف هذا الكتاب السيد محمد بن علوي بن عباس المالك المكي الحسني رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وبركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم وبركاته. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Baiklah para sahabat, para keluarga, kita akan melanjutkan kajian kita, ngaji kita tentang Al-Bushra, ya, masih Al-Bushra fi manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra li Sayyid Muhammad. Di pertemuan yang ketiga ini kita masuk sudah pada pembahasan tijaratuha, ya, pembahasan tijaratuha, tijarah Sayyidah Khadijah. Bagaimana dunia bisnis mengenal sekilas lah begitu, ya, tidak terlalu dalam sih. Sekilas tentang dunia berbisnis Sayyidah Khadijah yang disebutkan dalam Al-Bushra ini, yang mana menjadi bagian dari perjuangan Sayyidah Khadijah membela agama Nabi, berada di garda terdepan, mendampingi Nabi, ya kan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa karamatihi wa nafhatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad aradallahu ta'ala li hadhihi as-sayyidati at-tahirah an tajma'a baina syarafid dunya wa 'izzil akhirah. فوصلت إليها أخبار سيد المرسلين وأخذت تتعرف عليها بتدبر وتفكر ويقين، فرأت أنه المجمع على فضله المبين، وأنه المشهود له بأنه التقي النقي الأمين، وأنه الصادق المصدق والكريم الذي لا يلحق ولا يسبق. Waqad aradallahu ta'ala lihadhihi sayyidati tahirah. Allah subhanahu wa ta'ala rupanya sudah mulai bermaksud, ya kan, sudah mulai tampak bahwa Allah sudah ingin bermaksud kepada Sayyidah At-Tahirah, Sayyidah Khadijah, antajma'a baina syarafid dunya wa izzil akhirah, untuk dapat meregup, mengambil, memperoleh dua kemuliaan sekaligus, yaitu kemuliaan dunia dan akhirat. Selain dia mulia di dunia, dia juga mulia dan agung di kalangan penduduk langit, ya kan, di akhirat nanti. Fawasalat ilaiha, bagaimana Allah ketika berkehendak untuk memberikan syarafud dunya wa izzil akhirah kepada Sayyidah Khadijah, bagaimana asbab-asbab atau jalan yang Allah berikan, jalan hidup yang Allah berikan kepada Sayyidah Khadijah. Tampaknya jalan hidup yang diberikan, fawasalat ilaiha akhbaru sayyidil mursalin, mulailah
datang ilaiha atau sampai ilaiha kepada Sayyidah Khadijah akhbaru sayyidil mursalin, apa berita-berita tentang Sayyidul Mursalin, tentang baginda Nabi, tuannya para utusan. Mulai sampai Sayyidah Khadijah sudah mulai dapat ini kabar-kabar tentang baginda Nabi. Sehingga karena sudah dapat kabar ini kok beda ini ya kan. Wa akhadat tata'arrafu 'alaiha bitadabburin wa tafakkurin wa yakin. Sehingga Sayyidah Khadijah mulai untuk berkenal, untuk mengenal lebih dekat tentang baginda Nabi ya kan, tentang akhbar itu, tentang berita-berita itu. Bitadabburin, dipikirkan, bitadabburin wa tafakkurin, direnung dan pikirkan oleh Sayyidah Khadijah, wa yakinin, dan dia benar-benar sampai pada titik yakin. Nah, kira-kira begitu. Dengan penuh keyakinan, ya kan, direnung, dipikirkan, bagaimana berita-berita itu. Kok tampak lain ini beritanya. Dikaji oleh beliau. Fara'at annahul mujma'u ala fadlihil mubin. Fara'at selalu melihat siapa Sayyidah Khadijah. Annahu sesungguhnya baginda Nabi Sayyidul Mursalin al-mujma'u ala fadlihil mubin, adalah orang yang disepakati akan fadlun atau yang disepakati akan keutamaan dan kemuliaannya yang nyata. Ternyata dia itu memang tidak hanya beberapa orang yang mengenal beliau sebagai pria baik ya kan, pria baik, pria keren lah begitu. Tidak hanya segelintir orang, tapi juga dikenal banyak orang. Semua orang hampir tidak ada ya kan. Bahkan nyata mungkin tidak ada, kira-kira begitu. Tidak pernah mendengar satu orang pun yang mengatakan, aduh dia kok begini. Nah, tidak pernah. Semuanya acung jempol ya kan. Sayang mungkin jempol hanya 2 ya kan. Kalau 3... diacung semua. Wa annahul masyhudu lahu bi annahu taqiyun naqiyul amin. Wa annahu, dan sesungguhnya baginda Nabi Sayyidah Khadijah juga melihat, sudah mulai tampak kepada Sayyidah Khadijah bahwa baginda Nabi itu al-masyhudu, ialah orang yang disaksikan, lahu bagi Nabi, bi annahu, sesungguhnya beliau at-taqiyun naqiyul amin, adalah orang yang bertakwa, seorang agamawan lah begitu, tidak turut campur kepada laku-laku kotor jahiliyah. An-naqiyu, orang bersih. Al-amin, lagi terpercaya. Dia orang bersih, orang terpercaya. Wa annahu shadiqul musaddaq, dan baginda Nabi juga. Nah, ini sepengamatan Khadijah ini sudah setelah meneliti tafakkur wa tadabbur, dia juga berkesimpulan, oh baginda Nabi ini juga as-shadiq al-musaddaq ya kan. Jujur ya kan. Benar orangnya, jujur dia. Dan dicap memang tidak hanya satu orang yang bilang baginda Nabi jujur ya kan, atau tidak hanya diri sendiri yang bilang jujur. Wal karimul ladzi la yulhaq wa la yusbaq, ini kesimpulan Khadijah yang lainnya, bahwa baginda Nabi itu juga adalah al-karim, seorang yang mulia, seorang yang agung, alladzi la yulhaq wa la yusbaq, yang keagungannya itu tidak mampu disamakan, tidak mampu disamai, tidak mampu disamai oleh orang-orang sekelas dia, apalagi orang di bawah dia ya kan. Orang sekelas dia atau bahkan orang di atas dia tidak mampu menyamai beliau. Layul haqqu wala yusbaq, apalagi sampai disalib ya kan. Apalagi sampai didahului, yang sama saja dengan beliau tidak ada. Ini kerennya ini. Yang sama saja dengan baginda Nabi tidak ada. Ini kesimpulan Khadijah. Apalagi yang lebih baik dari beliau. Fa'alimat anna mu'amalata misli hadza najihah. Maka Sayyidah Khadijah mulai sadar bahwa bermuamalah, bertransaksi sosial, bertransaksi dengan orang yang semacam ini najihah, pasti sukses. Yakin dia. Ini kalau bertransaksi dengan orang ini atau bekerja sama dengan orang ini pasti sukses ini ya kan. Sukses sepertinya ini ya. Ini berarti semacam kode atau pelajaran kepada kita semua, kalau ingin sukses dalam berbisnis begitu kan, maka harus berbisnis dengan orang-orang yang baik ya kan. Harus berbisnis dengan orang-orang yang jujur.
tidak berbisnis dengan pembohong, tidak berbisnis dengan maling. Ya. Bahaya. Kerugian pasti ya kan kalau berbisnis dengan yang tidak jujur itu. Maka sebelum berbisnis atau kalau ingin berbisnis atau membangun kerjasama, sebelum memulai yang harus diketahui terlebih dahulu, harus selektif terlebih dahulu ya bersama siapa kita berbisnis ya kan. Kita akan membangun mitra kerja bersama siapa ya kan. Kalau ada konsep al-jaru qoblad dar, lihat dulu tetangga sebelum bangun rumah di sana, maka di sini ya harus tahu juga siapa mitra kerja sebelum kita berbisnis dengan dia ya kan. Sebelum kita membangun mitra. Sehingga Sayyidah Khadijah setelah mengenal baginda Nabi seperti ini, dia yakin, alimat bahasanya ya, dia yakin bahwa berbisnis dengan atau bermitra kerja dengan orang semacam ini pasti untung, ini pasti sukses. Wa mutajaratahu insyaallah rabiha, dan bertijaroh, berniaga dengan orang semacam ini insyaallah rabihah, pasti untung. Untung besar bahkan, bukan untung-untungan. Kalau untung-untungan itu ya kacau ya kan. Nalar bisnisnya tidak jalan berarti kalau untung-untungan itu. فما كان منها إلا أن بعثت إليه وعرضت مشروعها التجارية عليه وهو أن يتجر لها في مالها وتؤتيه أفضل ما تؤتيه لعمالها. Wa'aradat, dan lalu menawarkan siapa Sayyidah Khadijah masyru'aha akan produk-produknya, masyru'ahat tijariyah. Lalu Sayyidah Khadijah mulai menawarkan produk-produknya kepada baginda Nabi yang akan dijual itu. Wa huwa ayat tajiro laha fi maliha. Wa huwa, sementara adapun baginda Nabi dan adapun baginda Nabi tujuan ditawarkan ayat tajiro agar menjalin mitra kerja laha dengan Sayyidah Khadijah fi maliha, pada harta Sayyidah Khadijah. Wa tu'tiyahu afdhala ma tu'tihi li ummaniha, dan Sayyidah Khadijah berjanji akan memberikan kompensasi terbaik, kompensasi yang tidak pernah diberikan kepada para pekerjanya, kompensasi paling bagus, kompensasi reward terbaik yang tidak pernah diberikan kepada para pekerjanya ya, selain kompensasi diberikan reward maksudnya. Faqabila zalika alaihi salatu wassalam, sehingga baginda Nabi alaihi salatu wassalam menerima tawaran Sayyidah Khadijah itu. Wa kharaja bi tijaratiha minal baladil haram, dan mulai keluar siapa baginda Nabi bi tijaratiha, membawa misi tijarahnya Sayyidah Khadijah keluar minal baladil haram, dari tanah haram, qasidan biladas Syam, hali bermaksud biladas Syam, kepada tanah Syam, bermaksud menuju tanah Syam, Suriah. Jadi dari Makkah ke Syam ya. Wa hadhihi hiya rihlatus tsaniyah, dan perjalanan baginda Nabi dari tanah haram ke Syam adalah rihlahnya baginda Nabi, rihlahnya beliau as-tsaniyah, yang kedua kali. Walam yasbut annahu sallallahu alaihi wasallam safara ila Syami illa fi hatainil marrataini, dan tidak pernah ditemukan lagi keterangan annahu, bahwa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam safaro, berperjalanan ila Syami, ke Syam, menuju Syam, illa fi hatainil marrataini, kecuali di dua kali itu. Jadi hanya dua kali itu saja ya kan baginda Nabi ke Syam. Yang pertama mana? Itu kan pertanyaannya. Fi amaini mukhtalifaini, dalam 2 tahun yang berbeda. Kama zakarahu ba'dul huffazil marju'i ilaihim, sebagaimana keterangan ini telah dijelaskan oleh sebagian al-huffaz, sebagian para pakar al-marju'i ilaihim, yang banyak dijadikan rujukan, al-mu'awwali ala qaulihim, yang dapat dipercaya ala qaulihim, apa perkataan mereka. Itu tidak disebutkan oleh para sejarawan kacangan ya, disebutkan oleh para pakar sejarah, para muhaddis juga, al-marju' ilaihim, yang recommended lah begitu ya kan, yang banyak dirujuk oleh orang-orang, oleh para ulama lainnya. Wa arsalat ma'ahu maisaratal gulam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama
Sayyidina Maisarah yang diutus oleh Sayyidah Khadijah. Jadi baginda Nabi ditemani oleh Maisarah yang sengaja disuruh oleh Sayyidah Khadijah. Wa awsathu alaihi wa amarathu ay yakuna qa'iman bi khidmatihi haqqal qiyam. Dan Sayyidah Khadijah katanya berwasiat, berpesan ya, kepada Maisarah agar menjaga ayyakuna qa'iman bi khidmatihi, agar terus mendampingi baginda Nabi, membantu keperluannya, menjaga baginda Nabi haqqal qiyam, dengan benar-benar ya kan, dengan serius, menjaganya dengan serius. Itu pesan Sayyidah Khadijah, tolong jaga ini ya kan, tolong bimbing, apa kebutuhannya penuhi. Nah ya kan. Fa'alqallahu mahabbatan nabiyyi fi qalbihi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alqallahu mahabbatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala luar biasa ya, meletakkan rasa cinta kepada hati atau di hati Sayyidina Maisarah, cinta yang sangat besar sekali selama ia bersama dengan Nabi. Allah menitipkan rasa cinta kepada baginda Nabi. Disuruh khidmah kepada baginda Nabi selama perjalanan dan selama di Syam dan sampai pulang. Tentu waktu yang dibutuhkan cukup lama ya kan. Karena dulu tidak ada transportasi yang canggih. Perjalanannya tentu cukup lama. Sampai mana sih dia mampu kira-kira mengiyakan, menuruti pesan dan wasiat Siti Khadijah untuk terus mendampingi Nabi? Sampai mana ya kan begitu. Nah akhirnya karena dengan kondisi Sayyidina Maisarah yang masih kecil, yang masih ingin yang pokoknya seharusnya dialah yang dijaga, seharusnya dia yang dilayani begitu. Akhirnya Allah menitipkan atau meletakkan satu rasa cinta yang amat besar di hati Maisarah kepada Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba saja begitu Sayyidina Maisarah punya cinta yang amat sayang sekali kepada baginda Nabi. Sehingga ketika diletakkan sayang, anak kecil ataupun sudah dewasa, apalagi sudah tua, tidak mungkin meninggalkan orang yang dia sayang. Ini kerennya ya. Diletakkan di hati ya, rasa cinta itu diletakkan di hati Sayyidina Maisarah. Hatta akhadat bi'aqlihi walubbih, sampai menukik relung hatinya, aqlihi walubbih ya kan. Ya maksudnya ini sudah taraf tinggi, rasa sayang kepada baginda, nggak bisa lepas begitu. Apapun kebutuhan baginda Nabi berani dilakukan oleh Sayyidina Maisarah, sampai menukik relung hatinya ya kan. Wa khadamahu fa akhlasa khidmatah, dan sehingga Sayyidina Maisarah berkhidmah kepada baginda Nabi, fa akhlasa khidmatah, dan itu dengan khidmat yang paling tulus, dengan khidmat yang paling ikhlas. Wa sahibahu fa ahsana suhbatah, dan terus mendampingi baginda Nabi dengan pendampingan yang top, kira-kira dengan pendampingan yang mapan, yang bagus. Wara'a bi'ainihi syai'an min asrarihi, wara'a, dan melihat sendiri siapa Sayyidina Maisarah bi'ainihi, dengan mata kepalanya, bukan dengan mata hatinya. Ini melihat sendiri dengan mata kepalanya syai'an min asrarihi, satu bagian kecil ya kan. Ini bahasanya syai'an ini tidak semua yang dilihat berarti. Kalau bahasanya syai'an min asrarihi tidak semua yang dilihat, tapi bagian kecil saja yang dilihat oleh Sayyidina Maisarah min asrarihi, dari rahasia-rahasia baginda Nabi. Wa sami'a bi udhunihi, dan mendengar langsung dengan telinga kepalanya, gitu kan. Nah, kalau ada mata kepala ya telinga kepala Sayyidina Maisarah mendengar masami'a min akhbarihi, kepada sesuatu yang dia dengar atau kabar-kabar yang dia dengar tentang Sayyidina Muhammad. Wa min zalika ma haddatsahu bihir rahibu Nastura, di antaranya adalah berita yang diceritakan oleh Rohib Nastur, seorang pendeta
diceritakan oleh seorang pendeta, dia dengar sendiri wa huwa haqqun laisa bi khurafatin wala usturah, dan pendeta itu benar, apa yang diceritakan oleh pendeta itu hak, benar itu. Laisa bi khurafatin, bukan fiktif ya kan. Bukan fiktif ini. Wala usturah, dan bukan semacam dongeng, tidak. Ini nyata ini. Idh qala zalikar rahibu, ketika berkata zalikar rahibu, siapa pendeta tersebut, kepada Sayyidina Maisarah ya kan, dia bilang langsung kepada Sayyidina Maisarah, dan tentunya Sayyidina Maisarah mendengar apa kata pendeta itu. Pendeta yang masih teguh membawa agamanya ya kan, bukan yang sudah tercampur baur dengan laku kotor jahiliyah. Wa qad ra'a asyrafal habaib, wa qad ra'a, dan sungguh telah melihat siapa Sayyidina wa qad ra'a, dan sungguh telah melihat siapa pendeta tadi asyrafal habaib, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digelari asyrafal habaib, kinasih termulia. Nazala tahta syajaratin hunaka, di mana baginda Nabi singgah tahta syajaratin hunaka, di bawah pohon itu ya, kira-kira begitu ya kan. Kata pendeta tadi setelah melihat baginda Nabi yang sedang singgah di satu pohon ya kan, man hadzal ladzi yafuqu badrul aflaq, katanya kepada Sayyidina Maisarah, man hadzal ladzi yafuqu badrul aflaq, dia bertanya kan, siapa orang yang keindahannya melebihi keindahan purnama. Ini bukan seperti purnama ya, yafuku, faqa yafuku, melebihi keindahan purnama. Siapa orang yang duduk itu yang sinarnya, keindahannya melebihi purnama, katanya pendeta tadi. Faqala Maisarah, lalu Maisarah berkata, dia menjawab, hadza rajulun minal kiram min ahlil baladil haram. Ini adalah seorang pria, seorang lelaki dari yang lahir atau yang tumbuh dari kalangan orang-orang mulia. Dia min ahlil baladil haram, termasuk penduduk tanah haram, Mekah. Faqala lahur rohib wa huwa wasikun mimma yakul. Lalu rohib, pendeta tadi, berkata kepada Sayyidina Maisarah, dan tentunya wa huwa wasikun mimma yakul, dan dia benar, dia jujur tentang apa yang dia beritakan ini. Ma nazala tahta hadhihi syajarati illa nabiyyun aw rasul. Orang yang ada di bawah pohon itu sudah pasti, tidak ada kemungkinan lain, dia pasti nabi atau rasul. Nah, katanya pendeta tadi. Ya tentunya kalau sekelas mungkin kalau ya kita yang mendengar langsung berita itu dengan kondisi hati yang telah diberikan Allah, dengan kondisi hati seperti Sayyidina Maisarah, cinta dan sayang kepada baginda Nabi yang telah diberikan Allah, ya mungkin kita akan bulu kuduk pasti merinding ya kan. Apa kalau bahasa yang ngerasa bengkak lah begitu kan, bulu kuduk pasti merinding. Mana zala tahta hadhihi syajarah illa nabiyyun aw rasul. Kesini gitu, kira-kira begitu kan. Yang ada di bawah pohon itu tiada lain pasti nabi atau rasul gitu kan. Summa qala li Maisarah, kemudian dia berpesan kepada Maisarah, kemudian dia bertanya kepada Maisarah, afi ainaihi humratun la tufariquhu. Dia pendeta tadi ingin mempertegas, apakah di antara kedua matanya ya kan, apakah pada kedua matanya ada humroh, ada kemerah-merahan, la tufariquhu, yang tidak bisa hilang. Jadi ada semacam kemerah-merahan. Qala Maisarah berkata, menjawab, nah benar, iya ada semacam itu. Qala pendeta tadi berkata, hadza akhirun nabiyyin fahani an liman yusaddiquhu. Ini adalah, atau fahani'an, ini adalah nabi terakhir ya kan. Hadza akhirun nabiyyin, ini adalah nabi terakhir umat ini. Fahani'an liman yusaddiquhu, maka beruntung sekali ya kan orang yang membenarkannya, orang yang mentasdiknya, orang yang membenarkan siapa? Baginda Nabi, ajaran yang dibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa fitil kal asna'i, kemudian di waktu-waktu itu waqa'a baina
Sayyidil Anbiya'i, terjadilah di antara baginda Nabi Sayyidil Anbiya warajulin, dan di antara seorang lelaki kana fitil kalhan anha'i, yang ada di tempat-tempat itu, yang ada di tempat tersebut. Terjadi khilafun, ini fa'il dari waqa'a ya. Terjadi khilafun fi samani ba'dil mushtarayati. Terjadi selisih pendapat, ya kan, sedikit silang pendapat. Fi samani ba'dil mushtarayati, tentang harga sebagian barang yang dijual baginda Nabi. Jadi baginda Nabi bilang sekian, kemudian laki-laki tadi bilang, oh tidak begitu, tapi sekian harganya misalkan ya. Atau laki-laki itu bilang sekian harganya, baginda Nabi tetap mengatakan seperti yang disebutkan beliau. Misalkan pernah sempat terjadi khilaf dalam menentukan saman barang dagangan baginda Nabi. Ini juga bukti yang dilihat oleh, bukti yang didengar dan dilihat oleh Sayyidina Maisarah. Faqala lahur rajulu, lalu laki-laki pasar itu, laki-laki yang ada di pasar itu berkata kepada baginda Nabi, ihlif bil lata wal uzza, ihlif bil uzza wal lata, katanya. Ayo coba kamu bersumpah, ya kira-kira begitu. Coba Anda bersumpah dengan demi Lata dan Uzza, misalkan ya. Kama yajri bainahum fi misli tilkal halati, sebagaimana kebiasaan bersumpah dengan dua itu adalah kebiasaan yang terjadi lumrah sekali di kalangan mereka. Lalu apa jawaban Nabi? Faqala sayyidus sadati, lalu tuannya para orang-orang mulia itu menjawab, wallahi ma halaftu bihi, demi Allah saya tidak bersumpah dengan keduanya, katanya. Saya tidak pernah bersumpah dengan keduanya. Wa inni la amurru fa'uridu anhuma, dan saya akan lari dan berpaling dari kedua yang kamu sebutkan tadi itu. Saya tidak akan pernah dekat-dekat ke sana, katanya. Faqala ar-rajulu, lalu laki-laki tadi berkata, laki-laki yang tadi mengatakan ihlif itu berkata, al-qawlu qawluka war-ra'yu indaka. Ya kalau begitu, ya kan tadi sempat cekcok ya. Al-qawlu qawluka wa ra'yu indaka. Kalau begitu kamu benar sudah. Nah, kalau begitu kamu tepat sudah, ya kan? Summa qala li Maisarah, kemudian laki-laki tadi berkata kepada Maisarah, bilang lagi ke Maisarah, hadza wallahi nabiyyun tasharrafna bihi fi sukina. Demi Allah, ini adalah seorang nabi. Laki-laki tadi itu adalah seorang nabi yang kami mulia-muliakan di tengah pasar kami ini. Wa innahu latajiduhu ahbaruna man'utan fi kutubina, dan yakin saja kamu pasti akan mendapatkan ahbaruna, kamu pasti akan mendapatkan, atau orang-orang alim solih kami, maaf ya, ahbaruna ini jadi failnya, orang-orang alim solih kami itu sudah mendapatkan keterangan tentang baginda Nabi man'utan fi kutubina, telah disifati, telah ditegaskan sifat atau ciri-ciri baginda Nabi dalam kitab-kitab kami, katanya. Dan salah satu cirinya yang tadi itu. Salah satu cirinya yang tadi itu. Dia pasti menjauhi Lat dan Uzza. Pasti dijauhi. Wa min zalika, itu tanda yang kedua, ya kan, selain tanda dengan rohib tadi yang pertama, ini tanda dengan seorang rajul yang ada di pasar. Kemudian tanda yang ketiga, wa min zalika, dan di antara tanda-tandanya annahu, sesungguhnya Maisarah, di antara tanda-tanda asror atau rahasia-rahasia syai'an minal asror yang dilihat oleh Sayyidina Maisarah selama mendampingi baginda Nabi. Wa min zalika, di antaranya annahu, sesungguhnya Maisarah, karena ada siapa Sayyidina Maisarah, yaro, ialah melihat langsung siapa beliau, fi kulli tilkal muddatil qasirah, di setiap masa yang singkat itu, di setiap masa yang singkat itu, dia melihat sahabatan tuzalliluhu, melihat satu awan yang menaungi baginda Nabi, dunal jami'i. Ingat, dia hanya menaungi baginda Nabi, bukan semua dinaungi. Kalau semua dinaungi kan biasa, ya kan, mungkin kebetulan saja. Tapi ini hanya menaungi baginda Nabi. Di mana baginda Nabi, ya di situ dia, ya kan. Dan itu di waktu tertentu, fi waktu zahirah, di waktu-waktu terik matahari saja. Kalau sudah teduh tidak, begitu kan. Wa qila fi maruya, dan ada qil yang mengatakan
bahwa Sayyidina Maisarah bukan melihat awan yang menaungi Nabi, tapi annahu sesungguhnya Sayyidina Maisarah kana yaro malakaini, melihat dua malaikat yuzallilani sayyidal kaunain, yang menaungi terus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan menyusuri misi dagangnya dari Sayyidah Khadijah. Terus dinaungi oleh dua malaikat. Jadi ada perbedaan riwayat ya. Ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan bahwa Maisarah melihat awan yang menaungi baginda Nabi. Riwayat kedua mengatakan bukan awan yang dilihat baginda Nabi, tapi apa? Dua malaikat yang menaungi baginda Nabi selama perjalanan. Dan sudah barang pasti yang rojih, yang kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat yang pertama, ya kan? Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa baginda Nabi dinaungi oleh awan. Jadi sekilas kesimpulan yang kita baca kali ini secara singkat mungkin kalau melihat dari perjalanan tadi itu berarti ada 3 keistimewaan yang dilihat langsung oleh Sayyidina Maisarah, yang disaksikan langsung oleh Sayyidina Maisarah, keanehan ya kan. Pertama saat bertemu dengan seorang pendeta, saat baginda Nabi ada di sedang singgah istirahat di bawah pohon. Kemudian keistimewaan kedua yaitu ketika baginda Nabi terjadi selisih paham dengan seorang laki-laki di pasar. Kemudian yang ketiga yang dia alami sendiri langsung melihat awan yang menaungi baginda Nabi, atau yang dalam riwayat lain melihat dua malaikat yang menaungi baginda Nabi. Kemudian selanjutnya kita akan bicara mungkin nanti ya kan di kesempatan lain tentang perjalanan baginda Nabi, perjalanan pulang baginda Nabi begitu, atau setelah pulang baginda Nabi dari Syam menuju Mekah. Wallahu a'lam bishawab, bi syafaati Rasulillah wa barakati auliyaillah, bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga dan sahabat lesehan yang sedang menonton tayangan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang ditulis oleh penulis bernama Edi Aha Iyubenu dengan bukunya yang berjudul Belajar Mudah Kaidah Usul Fikih ala Bucin. Ya, buku yang termasuk ke dalam kategori religion dan spirituality ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2020 oleh penerbit Diva Press. Sesuai dengan judul bukunya, buku setebal 324 halaman ini berusaha mengajak pembaca untuk belajar kaidah-kaidah usul fikih secara mudah dan sederhana. Yang mana menurut saya buku ini sangat cocok untuk pembaca yang mungkin belum banyak mengerti mengenai kaidah-kaidah usul fikih, termasuk saya sendiri. Dan buku yang ditulis selama 12 hari oleh penulisnya ini terdiri dari 2 bagian, yang mana di bagian pertama penulis berusaha menjelaskan mengenai ilmu usul fikih, di antaranya seperti semesta ilmu usul fikih, sumber utama hukum Islam, dan masih banyak lagi. Lalu barulah di bagian yang kedua penulis menjelaskan mengenai pokok bahasan dari buku ini sendiri, yaitu kaidah-kaidah usul fikih. Yang membuat judul bukunya eye-catching, menarik karena ada ala bucinnya. Yang menurut saya ini menarik adalah penulis di sini
berusaha menyisipi cerita-cerita humor dengan melalui karakter bernama Cito dan Citi, yang mana kemunculan dua karakter ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah pembaca memahami kaidah-kaidah usul fikih itu sendiri. Namun sayangnya di sini di dalam cerita humor tersebut ada beberapa sisipan kosakata berbahasa Arab dan berbahasa Jawa tanpa terjemahan, yang mana menurut saya di satu sisi mungkin tidak akan menjadi permasalahan bagi pembaca yang tahu mengenai arti kosakata berbahasa Arab maupun berbahasa Jawa tersebut. Namun di sisi lain mungkin akan agak menyusahkan atau mungkin akan agak menjadi masalah bagi pembaca yang tidak masih awam mengenai arti dari kosakata tersebut. Sehingga menurut saya alangkah lebih baik lagi jika ada terjemahan mengenai arti dari kosakata berbahasa selain bahasa Indonesia tersebut. Dan untuk keluarga dan juga sahabat yang sedang mencari buku bacaan mengenai usul fikih dengan gaya bahasa ringan dan juga disisipi dengan humor, buku ini bisa menjadi salah satu rekomendasi. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya ilustrasinya pakai pohon misalkan, maka Sayyidah Khadijah adalah pohon yang teramat subur, ya kan.